Om Swastiastu. Pemirsa, hari ini saya akan mencoba membuat makanan very authentic ya, makanan spesial Indonesia, di mana makanan ini akan saya padu padan, saya campur dengan berbagai daerah yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Bali. Nah, karena sekarang kita berada di Bali, saya akan coba meramu rempah-rempah yang ada di Bali, dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia di bagian daerah-daerah yang lain menjadi menu yang saya namakan Indonesian Platter. Nah, memang ini sebuah makanan yang jarang sekali ada di Indonesia sebetulnya, karena orang kita jarang sekali mengenal apa itu makanan pembuka, penutup, makanan hidangan utama. Karena semua gaya orang Indonesia makan itu mereka langsung satu meja masuk semua, jadi reshuffle style, itu gaya orang Indonesia. Karena ini akan saya angkat menjadi international level, di mana masyarakat internasional lebih mengenal makanan pembuka, makanan sup, ya, makanan utama dan makanan penutup. Nah, ini saya akan menghadirkan seluruh makanan Indonesia yang saya padu-padankan menjadi makanan pembuka yang saya namakan Indonesian Platter. Nah, Anda ingin tahu kan bagaimana proses pembuatannya? Di sini saya mencoba mengeksplor kemampuan saya sebagai chef untuk saya padu-padankan segala macam rempah-rempah yang saya temukan di Bali. Mari kita lihat pembuatan makanan ini ya. Nah, pertama Anda pernah lihat perkedel, ini kentang. Perkedel ini saya buat sangat gampang ya. Kentangnya saya rebus setengah matang, kemudian saya goreng ya. Kemudian saya campur dengan bawang goreng, daun bawang, garam, merica sama pala. Selesai. Setelah selesai saya bentuk seperti ini ya, tidak usah besar, sedikit aja ya, seperti ini. Nah, kecil karena ini Indonesian Platter. Nah, sehingga nanti kita goreng ya, setelah digoreng, sebelum digoreng dikasih sedikit telur ya, sehingga hasilnya akan seperti ini. Yang pemirsa lihat sekarang adalah ini ya, ini hasil yang setelah digoreng. Karena makanan ini saya akan presentasikan sebagai menu pembuka, ini salah satu itemnya adalah saya akan tempatkan perkedel. Supaya penempatan perkedel itu kelihatan manis, kita harus memberikan sedikit warna di bawah perkedel. Apa yang saya akan lakukan adalah saya akan melakukan men-slice ya, timun setipis mungkin ya, seperti ini ya. Untuk saya tempatkan ya sebagai penempatan pertama ya. Selanjutnya saya temukan lagi namanya, kalau orang Bali itu sate pentul ya. Saya akan membuat sate pentul atau sate lilit, istilah Balinya sate lilit. Sate lilit ini ikan yang dicampur dengan bumbu utama, yaitu bawang merah, bawang putih, kunyit, serai, dicampur dikasih juga kelapa, sehingga hasilnya seperti ini ya. Ini kita lihat, ini sudah dihancurkan ya. Kita bisa lihat ada cabai rawit di sini, ada kunyit ya yang masih kelihatan ya. Ini benar-benar khas Bali sate lilit ini. Bagaimana cara pembuatan itu? Anda akan lihat seperti ini. Ini ya. Ini hanya kita lakukan bagaimana? Kita hanya membuat seperti ini ya.
seperti ini. Tidak usah besar. Setelah itu dibakar. Ini akan saya grill, akan saya bakar. Boleh dengan pakai arang, boleh dengan grill biasa, atau boleh juga dengan fine fry, ya. Tapi supaya Anda tidak perlu menunggu, kita akan lihat hasil yang sudah dibakar. Nah, hasil yang sudah dibakar, inilah dia, ya. Jadi kalau kita cium dia wangi dari kelapa yang masih super fresh, kelapa itu wangi sekali. Rasa dari serai, rasa dari bumbu-bumbu yang lain itu sangat menikmati, sehingga rasanya benar-benar sangat khas dengan Bali, sangat khas Bali, ya. Nah, bagaimana saya akan presentasikan ini? Ini saya butuhkan hanya 2, saya membutuhkan 2 untuk saya tempatkan seperti ini, ya. Ini baru 2. Sebentar, saya bilang. Selanjutnya, ya, kita akan melihat khas sayuran apa lagi yang akan kita yang cocok dengan ini. Apa yang cocok dengan sate pentulu? Nah, ternyata ada yang namanya di Bali itu sambal mata. Pada saat saya menemukan sambal mata, memang awalnya saya tidak begitu suka. Karena saya tidak terbiasa. Ternyata perlahan-lahan saya coba, rupanya sambal mata itu sangat bagus. Dia semua rempah-rempah yang masih segar, yang dimatangkan dengan minyak panas, ya. Dan sehingga rasanya akan lebih berasa kalau didiamkan dalam waktu lama, rasanya itu akan keluar, rasa rempah-rempah. Dari situlah sambal mata itu dimakan sama nasi putih aja enak minta apalagi dipadu-padakan dengan yang lain. Makanya kita akan lihat ini sambal mata ini. Ini saya udah potong-potong. Di sini ada bawang merah, ada cabai, ya, ada serai, ya, dan saya campur sedikit sama terasi. Nah, ini diberikan sedikit minyak, ya, diberikan sedikit minyak. Bisa minta minyak, olive oil. Nah, saya akan berikan minyak, ya, karena kalau kering begini kurang bagus, ya. Saya kasih minyaknya karena saya mau tampilkan di level internasional. Saya kasih minyak olive, ya, atau boleh juga dengan corn oil, minyak jagung, ya. Kita kasih sedikit, ya. Selanjutnya untuk menambah rasa aroma, kita kasihkan jeruk apa namanya, jeruk limau, ya. Jeruk limau diperas, ya, terus dicampur lagi. Nah, ini biji-bijinya boleh dibuang, ya, seperti ini. Nah, ini dia akan kelihatan basah. Saya akan tempatkan dia, ya, di atas sate lilit yang tadi sudah kita bakar, ya, hanya seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan buat lagi apa yang namanya urap sayur. Ini juga salah satu khas Bali. Tapi karena urap ini di Jawa juga ada urap, di Sumatera juga orang makan sayuran campur. Saya akan kombinasikan menjadi rasanya lebih Indonesia, di mana seluruh orang Indonesia bisa menerima rasa ini, tidak hanya orang Bali, ya. Apa yang akan saya lakukan adalah pertama-tama sayuran yang sudah ini ada buncis dan wortel yang sudah saya potong, saya rebus. Ini kelapa yang saya bakar, ini bawang goreng, jeruk limau, sama bumbu Bali, ya, yang sudah ditumis. Nah, di sini bawang merah, bawang putih, kemiri, ada kencur, ya, terus ada kunyit juga. Nah, ini dimatangkan sampai matang, benar-benar matang. Nah, saya sedikit kasih jeruk nipis supaya rasanya lebih enak lagi. Nah, ini salah satu khasnya Bali, tapi saya campur lagi dengan khasnya Sumatera. Saya kasih ketumbar, gitu, ya. Ini saya ada ketumbar yang sudah digongseng, saya campur.
Apa yang kita lakukan adalah ambil semua sayuran, ya, ya. Semua kelapa ini saya ambil, semua saya campur. Ini diaduk merata, ya, diaduk sehingga nanti dia rasanya akan keluar. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempresentasikan lebih bagus supaya bisa dinikmati? Nah, apa yang saya lakukan adalah supaya penempatannya lebih bagus dan mudah dimakan, saya lakukan seperti ini. Saya ambil pineapple, nanas. Kita punya nanas banyak, tapi nanas ini fungsinya karena tadi rempah-rempah yang begitu tajam baunya dengan kita setelah kita makan rempah-rempah yang tajam tadi di netralisir oleh buah nanas ini, sehingga pada saat kita makan kita cepat hilang bau dari makanan kita karena ada buah nanas, ya. Apa yang saya lakukan dengan nanas? Saya akan potong nanas, ya. Ini nanas kita potong bundar, ya. Tapi akan lebih tipis, ya. Akan lebih tipis, ya. Akan lebih tipis. Nah, ini juga akan saya tempatkan di satu, ya, supaya saya bisa menampung sayuran yang tadi saya kasih, ya. Ini saya akan kasih di atas nanas. Anda tahu bahwa ini sayurannya tidak perlu banyak karena ini adalah makanan pembuka, jadi kita hanya sedikit kasihnya, jangan terlalu banyak, ya. Selanjutnya, apa yang saya lakukan adalah saya akan menghiasi makanan Indonesian platter ini dengan selada campur, ya. Yang saya lakukan adalah saya ambil ketimun ini udah saya slice halus, ya. Ini istilahnya ribbon cut, kita lihat ribbon cut seperti ini potongnya, ribbon, ya. Nah, ini akan saya lakukan supaya kelihatan dia lebih menarik, ya. Kita akan lakukan seperti ini, ya. Dimana ini akan kita gulung, ya, seperti ini, ya, dan kita berdirikan, ya, berdirikan seperti ini, ya, sehingga selada-selada yang kita masukkan, ya, kita campur dengan big lettuce, kita masukkan ke dalam, ya, untuk memberikan penampilan yang lebih menarik, ya. Berikan penampilan yang lebih menarik. Semua jenis lettuce apa aja kita bisa masukkan untuk kan memberikan penampilan yang lebih menarik, ya. Ini kita sudah lihat sebuah penampilan menarik, sehingga apa campuran yang lain? Oke, campuran Indonesian platter yang lain adalah saya mencoba membuat ikan, ya. Ikan ini bisa ikan apa aja, ikan kakap, ikan mahi-mahi, ikan yang putih, ya. Tapi ikan ini sudah dicincang halus, dicampur dengan bumbu kunyit, cabai merah, ya, bumbu yang sudah matang atau istilahnya bumbu kuning, ya.
sehingga warnanya seperti ini, tapi kita langsung kasih garam aja. Nah, apa yang kita lakukan dengan ikan ini, kita akan membuat, saya sedikit ambil nori, tapi bisa juga kita nggak melakukan dengan nori, ya. Ini makanan nori ini dari Jepang. Kenapa saya ambil ini? Karena ini lebih mudah, ya. Ini nanti akan digulung ke dalamnya, ya. Tapi sebelum memilih nori, Anda juga boleh melakukan dengan cabai merah. Cabai merah ini juga bisa dimasukkan seperti ini, ya. Seperti ini, ya. Kemudian ini, kemudian nanti sudah selesai begini, kita akan kukus, ya. Ya, nanti saya akan berikan kepada seseorang untuk dikukus, ya. Ya, seperti ini, tolong dikukus. Satu lagi, ini saya akan taruh seperti ini, ya. Saya akan gulung, ya. Ya. Ya, seperti ini. Jadi nanti akan dilung dengan sangat sedikit, sangat kecil, ya. Ya, benar-benar rapat, ya. Ya. Nah, setelah digulung, ya, supaya benar-benar rapat pas digulung. Nah, ini nanti akan ditutup dengan aluminium foil, ya. Ini akan seperti ini hasilnya, seperti ini, ditutup dengan aluminium foil, ya. Ini akan kita kukus. Sekarang saya akan, yang sudah jadi akan saya potong, ya. Saya akan potong. Ini sudah matang, ya, sehingga kita perlu hanya memotongnya, ya. Ini untuk kita tempatkan. Ini kita potong kira-kira cukup 2 atau 3. Nah, supaya penampilan lebih menarik, saya akan simpan di atas tomat, ya. Saya akan cari tomat yang bagus. Anda lihat sekarang, saya akan taruh di atas tomat, ya, seperti ini. Nah, kita lihat sekarang, ya. Terus apa yang akan kulakukan selanjutnya? Saya membuat ini mangga yang fresh mangga. Ini saya sudah potong kotak-kotak. Saya udah kasih cuka, ya. Saya kasih cabai kering, saya kasih garam, saya kasih jeruk, ya, sedikit aja. Selanjutnya saya kasih sedikit daun ketumbar, ya. Ini mangga adalah buah yang ada di Indonesia banyak sekali. Kalau lagi musim, kita akan bisa mencampur dengan mangga. Nah, ini kita bisa masukkan, campur seperti ini, ya. Ini nanti dikasih sedikit minyak. Ini rasanya sangat segar karena makanan yang kita makan itu banyak sekali amis, seafood, dan berminyak tadi dengan bumbu yang begitu kencang, ya, begitu strong. So when you eat this, to remove the smell of your mouth, menghilangkan bau mulut, ya. Oke, kita taruh di sini seperti ini, ya, sedikit agak banyak supaya kelihatan menarik, ya. Oke, nah, baiklah, selanjutnya kita tempatkan ini seperti ini mangganya. Nah,
Sekarang pertanyaannya, saus apa lagi di Indonesia yang banyak? Anda tahu yang namanya asam Jawa atau tamarin bahasa Inggrisnya. Asam Jawa itu banyak di Jawa, di Sumatera, di Bali. Nah, asam Jawa ini akan saya jadikan saus, sebagai saus. Bagaimana membuatnya? Sangat mudah. Rebus asam Jawa, campur gula Jawa, kasih cabai merah. Jangan digeprek cabainya utuh. Redus dengan api kecil sehingga nanti begitu dia mengental saring, itulah saus yang paling enak, ya. Coba aja di rumah, gampang sekali. Nah, ini hasilnya, ya. Ini hasil sausnya. Saya akan coba dulu rasanya benar apa enggak. Dan saya sudah dinginkan, mungkin begitu dingin dia rasanya lebih strong, ya. Wah, mantap sekali. Beautiful, ya. Saya akan tempatkan sausnya hanya sedikit saja, karena ini nanti akan menjadi bagian dari penampilan dari keseluruhan makanannya, ya. Kita lihat, ini saya akan bersihkan sedikit, ya. Nah, saya akan pinggirkan sedikit supaya ada tempat untuk saus. Saya akan pinggirkan sedikit, ya. Ini seperti ini. Nah, kita akan taruh di tengah-tengah sekitar sini, ya, untuk mendapatkan presentasi. Nah, apa yang saya lakukan selanjutnya? Saya akan, untuk lettuce ini bisa juga dicampur dengan tamarin saus tadi, untuk supaya mendapatkan rasa di lettuce ini. Tamarin saus ini bisa dikombinasikan dengan ikan yang tadi kita kukus, ya. Bisa dikombinasikan dengan rasa perkedel, ya. Perkedel itu dari Belanda namanya frikadellen, tapi di Indonesia menjadi asli makanan Indonesia, ya. Seperti ini. Kita lihat. Nah, Anda lihat sekarang sebuah kombinasi dari makanan Indonesia. Ini sudah menjadi sebagai Indonesian platter. Nah, apalagi yang saya mau tambahkan? Saya bisa tambahkan cabai yang tadi saya kukus, cabai merah ini, ya. Ini sudah matang sekali. Ini menjadi tambahan, ya. Ini masih panas sekali, ya. Saya akan tempatkan. Di antaranya, ya. Ini, ya. Nah, Anda akan melihat penampilannya benar-benar menarik, ya. Dari seafood, dari semuanya. Nah, untuk makanan Indonesia yang modifikasi, baiklah. Nah, tadi kan saya sudah masak menu Indonesian platter. Sekarang saya akan sharing menu saya dengan tamu saya yang sudah hadir di sini. Dia mau mencoba, ya. Tamu saya namanya Pak Sam, dan saya akan coba menu ini digabungkan dengan wine. Nah, wine ini buah anggurnya itu ditanamnya di Indonesia, ya, dibuatnya di pabriknya di sini. Nah, saya ingin tanya sama Pak Sam nanti rasanya menu yang saya buat ini, karena ada ikan, jadi kayak saya kasih white wine karena lebih banyak unsur ikannya, jadi saya kasih white wine. Tamu saya sekarang sedang melihat-lihat makanannya. Pak Sam, apa kabar? Baik-baik, Pak. Oke, ini makanan yang tadi saya sudah masak. Oke. Ini adalah signature dish kita nih, Pak. Ini namanya apa, Pak? Ini namanya Indonesian platter. Ini semua campuran dari berbagai macam daerah di Indonesia. Saya coba gabungkan dengan sentuhan Bali. Nah, ini kan Bapak udah ada wine-nya nih. Buat wine. Coba mungkin Bapak coba, please try. Saya coba, Chef, ya? Silakan. Ya, ini saya juga, ya kalau saya beruntung ya komennya bagus, kalau saya sial ya tamu saya nggak doyan, ya. Jangan malu-malu, Pak, kalau enak bilang enak, kalau enggak, ya. Begitu, Pak. Nah, ini kan ada lebih strong dari rempahnya. Ya. Saya coba dengan local wine, mudah-mudahan mungkin bisa taste-nya comparing to the local wine. Rasa makannya luar biasa banget. Ya, mudah-mudahan tamu saya senang, tidak hanya pujian saja, tapi benar-benar tulus datang dari hatinya, ya.
Ini wine-nya tadi saya coba. Ini Pak, ini pakai wine lokal nih Pak. Ya. Pakai wine lokal, anggurnya ditanam di di sini. Jadi kalau menurut saya karena semua rempah ini dibuat ditanam di tanah Indonesia, kemudian anggurnya juga ditanam di Indonesia. Jadi saya mengharapkan makanannya ini akan benar-benar nyambung ya, benar-benar sinergi, sinergi sesuai dengan tanah ya, dimana makanan yang berasal dari daerah terdekat biasanya rasanya akan lebih enak. Jadi kita tidak perlu memasak makanan yang terlalu jauh yang kita datangkan dari luar, sementara makanan yang ada di sekitar kita itu segar, enak. Nah, ini saya ingin coba di Oak Restoran ini, terutama di Bali, semua bahan-bahan makanannya itu dari daerah-daerah yang terdekat saya ambil, terutama dari daerah Bali. Juga wine-nya saya ambil dari wine yang ditanam di daerah Bali ya. Pak, silakan sambil kita ngobrol-ngobrol sambil. Ini adalah mango salsanya, dimana nanti diharapkan setelah makan yang amisnya menghilangkan bau daripada yang amis tadi. Rasa serainya ini adalah salad. Ini urap sayur. Ini sausnya apa Pak? Sausnya itu namanya saus asam Jawa atau bahasa Inggrisnya tamarin. Tamarin saus dimakan sama ikan yang ada di cabai ini yang sudah saya kukus. Boleh juga dengan, Saya coba lagi Pak ya dengan wine ya. dengan wine-nya. Wow. Ya, mudah-mudahan ke depan kita di Oak Restoran ini kita ingin semua makanan Indonesia, khususnya yang saya buat ini Pak, saya ingin padukan dengan wine yang ada yang ditanam di Indonesia. Saya yakin Indonesia bisa menghasilkan wine yang lebih baik dari negara-negara yang memang sudah maju dalam hal wine. Tapi kenapa tidak kita nggak coba memperkenalkan produk dalam negeri kita? Dan saya yakin dan saya sangat percaya bahwa makanan kita nanti lebih bisa diterima oleh masyarakat internasional. Ini presentasi yang saya buat ini untuk set menu Pak. Bisa untuk berdua, bisa juga untuk satu orang. Ini adalah ikan yang saya bungkus dengan cabai. Nah, cabai merah itu tidak asal saya rebus, itu juga saya soaking, saya marinate dengan baiklah, Anda tadi melihat tamu saya sangat enjoy, sehingga saya ngobrol juga beliau tidak sempat konsentrasi dengan obrolannya. Karena apa? Beliau terganggu konsentrasi dengan makannya. Nah, ini membuktikan bahwa makanan yang kita buat benar-benar sangat punya daya tarik buat tamu kita, sehingga dia mertuanya lewat aja dia nggak tahu. Ya, terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.